Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nuril qalbi wal ifkar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Pimpinan Cabang dan Ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan umur panjang sehingga kita berkesempatan untuk bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Bila ada yang masih sakit, semoga Allah selekasnya menyembuhkan kembali. Amin. Salawatullah wa salamuhu senantiasa kita haturkan pada Nabi penyempurna akhlak manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kali ini 11 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan 21 Maret 2024, saya mendapatkan amanah dari pimpinan daerah Kabupaten Gresik untuk mengisi kajian menjelang berbuka puasa dengan tema kesempatan memperbaiki diri di bulan Ramadan. Maka timbullah pertanyaan, apakah di bulan-bulan sebelum Ramadan amalan kita tidak baik? Bukan, ibu-ibu. Namun barangkali ada yang belum sempurna, kesempatan, peluang emas untuk memperbaiki di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Maka kita semua sebagai hamba Allah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan rahmah dan ampunan tersebut dengan melakukan hal-hal yang menuju kepada kebaikan. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, hakikat puasa itu adalah at-tarbiyatud diniyah. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menuju kebaikan. Antara lain, poin pertama, melatih dan mendidik manusia menjadi muttaqin sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 amalan Rasulullah yang utama, yaitu 1. Meningkatkan sholat sunnah, antara lain sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh,
4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Sholat duha, marilah kita tingkatkan yang asalnya hanya melakukan 2 rakaat, maka menjadi 4 rakaat, menjadi 6 rakaat, dan seterusnya. Selanjutnya qiyamul lail. Semuanya itu marilah kita lakukan dengan istiqomah agar supaya kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan cara antara lain tadarus. Bisa dilakukan di rumah bersama keluarga, bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di musola. Tilawah dan memperbaiki juga bacaan-bacaan, dan juga di samping itu mempelajari surat-surat yang penting dengan terjemahnya, kemudian kandungannya kita amalkan dengan seikhlas mungkin. Yang ketiga, sedekah. Dengan memberikan santunan pada fakir miskin, anak yatim, boleh juga kita memberi takjil di masjid-masjid, di musola-musola, atau di jalan-jalan, yang semuanya itu kita lakukan dengan ikhlas tanpa pamrih agar pahala mengalir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Marilah kita tengok arti puasa yang sebenarnya. Kita puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun, puasa itu mempuasakan keseluruhannya. Mempuasakan mata, telinga, mulut, tangan, kaki, termasuk juga di dalamnya mengendalikan hawa nafsu, tidak marah, tidak mendengarkan berita-berita yang jelek, gosip dengan tetangga, dan lain sebagainya. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka ingat, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Selain itu ada beberapa cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Antara lain, yang pertama berzikir. Ingat kepada Allah, minimal dengan mengucap La ilaha illallah. Yang kedua istighfar. Mohon ampun kepada Allah, minimal membaca astaghfirullah. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk. Marilah kita coba kalau kita ingin melakukan sholat dengan khusyuk, sebelumnya kita membaca surat An-Nas. Karena ibu-ibu, kita melakukan sholat itu kadang-kadang kekhusyukan kita berkurang. Yang asal mulanya misalkan mencari sesuatu benda belum kita temukan, namun kadang-kadang di tengah perjalanan melakukan sholat, maka kita ingat benda tersebut letaknya. Yang keempat, tadarus Al-Quran. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas tadi, boleh di rumah dengan keluarga, boleh di musola, boleh juga di masjid-masjid.
Maka ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita semua dapat memelihara kesempurnaan sifat-sifat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 50 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Selain itu, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, kita harus meningkatkan rasa syukur atas segala yang kita miliki, segala yang kita terima, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka Allah akan menambahkan. Namun apabila engkau ingkar, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, apa-apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi bermanfaat dan sebagai pengingat pada diri saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu semuanya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon saya dimaafkan. Kami akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.